Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas bersama teman-teman semuanya tentang korelasi produk momen. Nah, pada pembahasan kali ini kita itu lebih menekankan tentang menghitung korelasi produk momennya secara manual, bukan pakai aplikasi seperti SPSS atau Microsoft Excel. Nah, di pembahasan ini kita akan membahas tuntas semuanya tentang korelasi produk momen. Korelasi produk momen adalah istilah statistik yang menyatakan derajat hubungan linear atau searah bukan timbal balik antara dua variabel atau lebih. Produk momen adalah salah satu teknik korelasi yang kedua variabelnya berskala interval. Apa sih sebenarnya kegunaan korelasi produk momen ini? Nah, di sini kita sudah paparkan kegunaan korelasi produk momen. Yang pertama, untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Yang kedua, untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel satu terhadap yang lainnya yang dinyatakan dalam persen. Variabel itu seperti apa sih? Biasanya kita misalkan dia itu adalah variabel X dengan Y. Nah, asumsi-asumsi yang harus dipenuhi, data-data yang akan kita perhitungkan melalui korelasi produk momen ini, yang pertama harus data berdistribusi normal. Yang kedua, variabel yang dihubungkan mempunyai data linear. Yang ketiga, variabelnya itu yang dihubungkan mempunyai data yang dipilih secara acak. Yang keempat, variabel yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama dari subjek yang sama pula. Yang kelima, variabel yang dihubungkan mempunyai data interval atau rasio. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita ke contohnya. Sebelum ke contoh, kita pelajari dulu dong langkah-langkah menghitung korelasi produk momen ini. Nah, yang pertama tulis H0 dan HA dalam bentuk kalimat. Biasanya itu H0 itu ada kata-kata tidaknya. Jadi nanti kalau dia memang ada hubungan, nah kita menolak H0-nya gitu. Yang ketiga, buatlah tabel penolong. Tabel penolong inilah yang bakal kita gunakan, yang hasilnya nanti dari tabel penolong itu akan kita masukkan ke dalam rumus. Nah, inilah bentuk tabel penolong tersebut. Ada dia itu X dan Y itu adalah variabelnya ya. Yang ini. XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, yang keempat, mencari R hitung dengan menggunakan rumus ini. Jangan pakai rumus yang lain ya. Ini nggak bisa diubah-ubah. Nah, R XY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali akar dari N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. N di sini itu menunjukkan banyaknya nanti data yang kita pakai. Nah, ini sigma X-nya itu nanti kita bisa lebih mudah melihatnya di tabel. Nah, yang kelima, tentukan taraf signifikansi. Maksudnya taraf signifikansi adalah standar error yang diperbolehkan. Kalau di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, kita pakai dia 5%. Sementara misalnya kalau dalam bidang kesehatan itu 1%. Yang keenam, cari R tabel dengan N. R tabel ini itu biasanya ada di buku-buku statistik. Biasanya dipaparkan dalam buku statistik atau dosennya kasih gitu. Nah, yang ketujuh, tentukan kriteria pengujian. Jika min R tabel lebih kecil dari R hitung, lebih kecil dari R tabel. Nah, bandingkan R hitung dengan R tabel. Kemudian buatlah kesimpulannya. Contoh kasus. Nah, langsung kita ke contoh biar lebih paham ya guys. Nah, seorang manajer pemasaran akan meneliti apakah terdapat
pengaruh iklan terhadap penjualan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Watergold. Wah, keren. Keren ya nama desanya. Nama kabupatennya. Untuk kepentingan penelitian tersebut diambil 8 perusahaan sejenis yang telah melakukan promosi. Nah, nilai penjualan di sini kita jadikan dia sebagai variabel Y. Dan biaya promosinya itu kita jadikan variabel X. Nah, ini adalah data-data yang kita kumpulkan dari perusahaan tersebut. Ini semuanya sampai ke bawah. Kemudian kita masuk ke langkah yang pertama. Tulis H0 dan HA dalam bentuk kalimat. Oke, H0 tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel biaya promosi dengan nilai penjualan. Sementara HA itu kita buat terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel biaya promosi dengan nilai penjualan. H0 berbanding R sama dengan 0 dan HA berbanding R tidak sama dengan 0. Buatlah tabel penolong sebagai berikut. Ini adalah data yang kita kumpulkan dari 8 perusahaan tersebut. Dan ini adalah tabel penolongnya. Nah, ini yang kita cari di tabel penolong yaitu XY, X kuadrat dan Y kuadrat, XY. Berarti maksudnya kita kalikan 20 dengan 64 ya. Hasilnya 1280. Dan X kuadrat ini yang 20 ini maksudnya dikuadratkan. Hasilnya 400. Dan Y kuadrat itu maksudnya 64 dikuadratkan. Hasilnya 4096. Begitulah sampai ke bawah. Sampai selesai. Nah, kemudian kita cari sigma Y. Sigma itu artinya penjumlahan. Nah, yang dijumlahkan itu yang mana? Yang ini. 64 sampai 77. Hasilnya 608. Sama juga. Sigma X itu yang mana? 20 sampai ke bawah kita jumlahkan. Hasilnya 192. Kemudian sigma X yaitu maksudnya kita jumlahkan dari 1280 sampai 1694, hasilnya 15032. Dan sigma X kuadrat itu kita jumlahkan juga semuanya ke bawah sampai sini. Nah, kemudian sigma X kuadrat kita jumlahkan juga ini semuanya. Nah, setelah selesai di tabel penolong ini kita cari R hitung. Nah, R hitungnya itu rumusnya tadi udah kita lihat ya sama-sama. R hitungnya ini. R XY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali akar dari N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. N itu seperti yang saya jelaskan dari awal, N itu adalah jumlah data yang kita gunakan. Ini dari jumlahnya ada 8. Ini semua kan ada 8. Jadi makanya 8 di sini dalam rumus kita masukkan 8 dan sigma XY itu berapa tadi sigma XY? Ini dia. Kita masukkan ke dalam rumus. Nah, dikurang sigma X. Sigma X tadi berapa? 192. Oke, masukkan dia ke dalam rumus. Kemudian sigma dikali sigma Y. Berapa sigma Y dalam tabel penolong? 608. Oke, kita masukkan lagi ke dalam rumus. Dibagi akar dari N. N tadi itu 8. Kemudian sigma X kuadrat. Ambil lagi dari tabel penolong. Cepat ya kalau pakai tabel penolong. Nah, masukkan ke dalam rumus. Dikurang sigma X dikuadratkan. Berarti sigma X-nya berapa? 192. Masukkan lagi ke dalam rumus. Dikali akar dari N. N-nya dan 8. Sigma Y kuadrat itu tadi hasilnya adalah ini. Kita masukkan lagi ke dalam rumus. Dikurang sigma Y dikuadratkan. Sigma Y-nya yang mana? Di dalam tabel penolong adalah ini. Kita masukkan lagi ke dalam rumus. Selanjutnya mari kita selesaikan secara matematis. Nah, 8 dikali 15.032 hasilnya segini. Dikurang
192 dikali 608 hasilnya ini. Dibagi, nah ini kita kalikan 8 dikali 4902 hasilnya ini. Dikurang 192 dikuadratkan hasilnya ini. Dikali akar dari 8 dikali 47.094 hasilnya ini. Dikurang 608 dikuadratkan hasilnya ini. Oke, sekarang kita kurangkan yang bagian atas. Hasilnya 3.520 dibagi. Kita kurangkan dulu ya. Jangan asal kali-kali kurang-kurang. Nah, bukan di bidang statistik dan matematika, hati-hati ya. Nah, hasilnya 2352 dikali akar. Nah, kita kurangkan lagi yang ini, yang di dalam akar. Hasilnya itu 7088. Nah, sama dengan di bawahnya. Nah, yang akar itu barulah kita akarkan dia. Kita pakai kalkulator aja biar lebih cepat dan lebih mudah. Hasilnya akar dari 2352 itu adalah 48,5 dan akar dari 7088 itu hasilnya 84,2. Kita kalikan terus 3520 itu kita bagikan dari hasil kali yang di bawah ini. Hasilnya R hitungnya itu 0,86. Masuk kita ke langkah berikutnya, taraf signifikansi. Karena ini termasuk masalah dalam perekonomian, itulah sebabnya kita pakai yang 5% atau taraf signifikansinya alfa sama dengan 0,05. R tabelnya itu 0,707 ya. Nah, caranya itu kan N-nya tadi itu ada 8. Ada 8 data yang kita gunakan. Caranya itu kita langsung saja ya kita ke tabel biar lebih mudah. Nah, ini itu adalah tabel R product moment. Nah, jadi tadi kita pakai taraf signifikansinya itu 5%. Ini dia. Kita lihat ke yang 5%. Kemudian data yang kita pakai itu ada 8. Oke, ini di angka 8. Berarti inilah dia. Berarti 0,707. Tadi kita udah masukkan dia ke dalam jawaban yang ada di soal. Kembali ke soalnya. Ini 707. Kita dapatkan dari tabel itu bahwa R tabel adalah 0,707. Kemudian tentukan kriteria pengujian. Jadi di sini kita tinggal membandingkan. Bandingkan R hitung dengan R tabel. Nah, R hitungnya tadi itu sebesar 0,86. Sementara R tabelnya itu 0,707. Nah, jadi udah jelas dah. R hitung itu lebih besar dari R tabel. Karena R hitung lebih kecil dari R tabel. Tadi punya kita ini, yang R hitung yang ini itu bersifat positif ya, bukan negatif. Nah, ini dia tadi aturannya. Nah, jadi R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, artinya ada hubungan. Nah, dari kesimpulan, kita ambil kesimpulan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel biaya promosi dengan nilai penjualan. Karena sudah tentu dan jelas sekali bahwa R hitung lebih besar dari R tabel. So, H0 ditolak. Nah, sebenarnya apa sih lagi kegunaan dari R hitung ini? Dari R hitung ini kita bisa menentukan, tadi ada kolom yang kita lewatkan ya. Ini dia sebenarnya penjelasan dan maksud dari kolom ini. R hitungnya tadi kita dapatkan bersifat positif dan hasilnya itu 0,8 berapa tadi? 0,86. 0,86. Oke, kita lihat ke dalam tabel interpretasinya. Di sini dia. 0,8 itu kan berada di antara 0,81 sampai 0,99. Artinya taraf interpretasinya itu bukan sangat ya, tapi tinggi.
tinggi karena dia berada di antara 0,81 dan 99. Nah, dia korelasi antara X dengan Y itu tergolong tinggi berdasarkan R hitungnya karena dia berada di antara 0,81 sampai 0,99. Jadi sudah jelas ada hubungan yang positif dan signifikan antara biaya produksi, biaya promosi dengan nilai penjualan. Nah, kira-kira begitulah caranya untuk mencari korelasi produk momen. Nah, kalau kawan-kawan masih ragu, bisa langsung dikerjakan atau dibuktikan lagi ya dari contoh soal yang kami paparkan ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.